Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Azhara Hasani dengan NIM 121600034. Di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus menggunakan SPSS dengan uji Wilcoxon dengan soal berikut ini. Lalu kita buka SPSS-nya. Nah, kita ke variable view. Di nomor 1 ini kita ketik di name itu yang pertama sebelum, dan yang kedua yaitu setelah. Setelah itu kita ganti desimalnya menjadi 0, lalu di label kita ketik sebelum iklan dan setelah iklan. Setelah itu kita ke measure, kita ganti measure-nya menjadi scale dua-duanya. Setelah itu kita ke data view, lalu kita masukkan data yang tadi saya tunjukkan di awal, yang tabel tadi di data view ini. Setelah itu, setelah di input datanya, kita klik analyze. Setelah itu ke non-parametric test. Setelah non-parametric test, kita ke legacy dialog. Setelah itu kita ke to related sample. Setelah itu kita pindahkan kedua data ini, yang sebelum itu di variable 1 dan yang di kedua itu setelah iklan di variable 2. Setelah itu test type-nya kita ganti, di sini ada pilihannya, kita klik Wilcoxon, setelah itu klik OK. Setelah itu muncul output-nya. Nah, yang kedua ini output-nya. Setelah itu kita pindahkan ke Word. Kita pindahkan ke Word seperti ini. Statistik ujinya sudah muncul output-nya. Nah, jadi kesimpulan dari soal ini itu setelah diuji di SPSS menggunakan uji Wilcoxon, kesimpulannya berdasarkan hasil SPSS tersebut, p-value 0,002 lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, yang artinya H0 ditolak. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Azhara Al-Hasani dengan NIM 121600034. Di sini saya akan melakukan tes uji menggunakan uji Cochrane dengan menggunakan SPSS dengan soal berikut ini. Lalu kita masuk ke SPSS-nya. Di name kita yang pertama kita ketik wawancara, yang kedua wawancara 2, dan yang ketiga wawancara 3. Setelah itu desimalnya kita ganti dengan 0, lalu di label kita tulis yang pertama ini jawaban terhadap wawancara 1, yang kedua terhadap wawancara kedua, dan yang ketiga jawaban terhadap wawancara 3. Selanjutnya di value kita ketik 0-nya tidak dan yang 1 iya. Yang bawahnya juga sama. Lalu measure-nya kita ganti oleh nominal. Setelah ini semua diketik, lalu kita pindah ke data view. Di data view kita masukkan data-data yang tadi di Word seperti ini ke SPSS. Setelah itu kita klik analyze. Setelah analyze kita klik non-parametric test. Setelah itu kita klik legacy dialog. Setelah itu kita klik
correlated sample. Setelah itu kita pindahkan ke kanan semuanya. Setelah itu kita test type-nya kita ganti oleh Cochrane. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu outputnya. Nah, outputnya ini sudah keluar. Setelah itu kita pindahkan dua output ini ke Word. Ke Word seperti ini. Jadi, kesimpulan dari soal ini hasilnya yaitu kesimpulannya berdasarkan hasil SPSS tersebut, p-value 0,000 lebih kecil dari alfa yaitu 0,01, maka H0 ditolak, yang artinya bahwa peluang dari ketiga jenis wawancara tersebut yaitu berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Azhara Al-Hasani dengan NIM 1216000034. Di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus dengan menggunakan uji Mann-Whitney dan menggunakan SPSS dengan soal yang berikut ini. Lalu kita masuk ke SPSS-nya. Lalu di name pertama kita ketik populasi, yang kedua kita ketik penjualan, lalu desimalnya kita ganti oleh 0, lalu labelnya kita tulis populasi salesman, dan yang value-nya kita ganti kita ketik yang pertama ini tidak berpendidikan akademis dan yang kedua berpendidikan akademis. Lalu di measure-nya kita ganti yang populasi itu pakai nominal dan yang penjualan itu pakai scale. Setelah itu kita masuk ke data view, lalu kita input data table yang tadi saya tunjukkan di awal kali kita akan ke SPSS. Setelah itu kita klik analyze, kita klik non-parametric test, lalu ke legasi dialog. Setelah itu ke to independent sample, lalu kita pindahkan yang penjualan itu ke sebelah kanan dan yang populasi ini di yang ini, grouping variable. Lalu setelah itu kita test type-nya kita ganti oleh Mann-Whitney, lalu kita klik OK. Nah, sudah keluar datanya, ada dua data output. Setelah itu kita copy paste ke Word. Setelah itu seperti ini hasilnya uji statistiknya. Lalu, jadi dari kesimpulan dari soal tadi yang kita uji di SPSS, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa p-value yang ini 0,001 lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan oleh salesman yang berpendidikan akademis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.